kita usap leher kita sambil membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita ini baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai 4 kali Lailatul Qadar. Kita baca surat Inna anzalnahu. Itu syariatnya. Itu syariatnya. Namun hakikatnya makna daripada seperti yang sudah kita anukan, bahwa Al-Quran itu ada makna ibarat, ada makna isyarat, ada makna khasais, dan ada makna haqa'iq. Makna ibarat itu yang seperti kita tahu sesuai dengan terjemahan dalam Al-Quran. Sedangkan makna isyarat itu yang sudah diisyaratkan oleh huruf demi huruf. Sedangkan makna yang makna khasais hanya para wali yang tahu dengan sebagian para nabi rasul. Makna haqa'iq yang tahu para nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna daripada isyarat daripada Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu sesungguhnya bukan sampai kepada membacanya 4 kali saja, tetapi memahami makna daripada wudu ini yang dapat memfokuskan kita hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga makna tajam daripada Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu akan berkumpul pada angka 27. Angka 27. Kalau kita ambil angka 27 di dalam surat huruf hijaiyah. Angka 2 itu ba. 2. Puluh ini artinya adalah angka 10. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, dal, za, ro. Ro berarti 7. 27 di sini yang ke-27 karena huruf jadi itu banyak 8. Yang ke-27 apa? Huruf yang ke-27 sebelum ya kan ialah lam jalalah. Apa? Hamzah ya. Ya, hamzah yang ke-27 artinya bar'un kalau gitu. Ra, hamzah itu bar'un. Nah, ini kan di dalam ilmu-nya juga ada orang yang bar'u zimmatuhu, yang sudah bebas batang lehernya. Bebas batang lehernya. Itu yang diisyaratkan. Berarti ketika kita uduk saja sudah kita lebur semua keakuan kita ini. Sudah kita lebur semuanya keakuan kita. Sehingga ketika kita takbiratul ihram nanti sudah tidak ada lagi akunya kita. Disitulah panah akunya kita ini kepada hakikat Allah. Dari itulah dikatakan bahwa yamhu zataka suhuduhu, akan menghapus zatmu oleh kesaksian kita kepada Allah. Artinya syahadat, kesaksian Allah itu akan menghapus zat kita pada waktu sholat. Nah itulah yang dimaksudkan dengan kita pada waktu selesai membaca doa wudu itu baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu 4 kali. Ternyata tidak sederhana itu maknanya, yaitu yang bisa mengantarkan kita kepada 27. Karena 3 kali Lailatul Qadar itu menjadi 27. 27 itu adalah seperti tadi itu, ba, ro, dan hamzah, artinya bar'u. Bebaskan lehermu daripada hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Nanti pada waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat tangan ini, tangan kita isyarat daripada kita melepaskan dunia ini. Kita lepaskan dunia ini. Ketika kita ruku, dunia yang masih ada dalam otak kita lepaskan. Ketika kita sujud, total tidak ada lagi dunia dalam otak kita. Di sanalah hati kita lebih tinggi daripada otak. Artinya qalb lebih tinggi daripada pikir. Zikir lebih tinggi daripada pikir. Itu yang akan mengantarkan kita kepada salat khusyuk, kehusyukan di dalam sholat. Nah, lagi satu dulu nih, karena ini yang pendek ini satu ini. Nanti yang berikut ini sangat panjang pembahasannya. Kemudian tatasu'ukiha mayadinul asrar, menjadi luas pada sholat itu lapangan-lapangan rahasia.
hatta tatakasara alaika bizhur, sehingga menjadi banyaklah atas engkau pada kenyataan-kenyataan. Zuhur di sini adalah hakikat Allah yang sangat nampak. Jadi dia abda dan tajalla, dia zahara dan tajalla. Tajallilah Allah Subhanahu wa taala di dalam hati nurani kita. Kapan Allah tajalli? Apabila kita sudah baru membebaskan hati ini daripada dunia. Membebaskan hati ini. Semua ini harus diupayakan dalam bentuk rukun perbuatan sunat sekalipun. Makanya di dalam kita ini kan mengangkat tangan ya. Angkat tangan pada waktu takbiratul ihram. Kemudian pada waktu kita turun ke ruku, naik dari ruku ke sujud. Naik dari ruku ke i'tidal. Itu setiap rakaat pasti begitu. Pasti begitu. Kemudian kalau salat yang 3 rakaat 4 rakaat yaitu mengangkat tangan ketika kita naik dari rakaat kedua sampai rakaat ketiga. Ini artinya apa? Kalau kita tidak bisa melepas dunia pada waktu kita takbiratul ihram, mungkin nanti pada waktu kita turun ke ruku, terus ulangi sampai pada waktu kita salam, tidak ada lagi dunia di dalam hati kita. Karena itu yang patut dan salam, kata Assalamualaikum itu menurut mereka, menurut tasawuf adalah Assalamualaikum ini kita mengucapkan selamat tinggal kepada dunia sebenarnya. Kita mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Kalau dengan salam pertama belum bisa kita lepaskan mengucapkan selamat tinggal kepada dunia itu, lanjutkan dengan salam kedua. Kalau pada salam yang kedua belum kita mengucapkan selamat tinggal kepada dunia, maka coba lagi nanti pada waktu salat sudah terawatib. Itu begitu seterusnya. Itu seterusnya. Nah, itu sebabnya kita di sini memadukan antara tasawuf amali dan tasawuf nazari itu. Sehingga kalau tasawuf nazari kan tasawuf amali tidak berpikir. Yang penting dia sudah sholat, zikir banyak-banyak tanpa berpikir, tanpa memahami makna daripada apa, berarti di situ makom sampai kepada hakikat. Sedangkan kalau hakikat dan juga marifat itu yang itu mengarah dia kepada yang nazari berdasarkan pikir supaya dia paham makna daripada apa yang dia lakukan. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah itu artinya harus pahami la ilaha illallah itu dengan cara ilmu. Itu jadi kita coba untuk berupaya memadukan antara tasawuf amali dan tasawuf nazari. Sehingga dengan demikian kita bisa memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita yang menekuni tarekat supaya bertambah ilmunya, sehingga dengan demikian kan kalau bertambah ilmu akan menjadi semakin kuat apa yang dia lakukan. Karena jangan sampai ada amal dilakukan tanpa ilmu. Harus kita berupaya lebih banyak ilmu daripada amal. Jangan sampai amal lebih banyak daripada ilmu. Karena kalau amal lebih banyak daripada ilmu, kita khawatir ada amal yang dilakukan tanpa ilmu. Itu maknanya. Qala musannif rahimahullahu taala wa tasriqu fiha syawarikul anwar. Nah, nanti ini akan dibahas secara panjang lebar yang singkat ini yang 3 kali. Tasriqu fiha syawarikul anwar. Jadi dalam sholat itu akan semakin bersinar, sinar daripada sinar. Jadi sinar di atas sinar. Lalu apa maknanya? Ini dibahas oleh beliau cukup panjang. Nah, nanti kita insya Allah kita akan bahas pada pengajian berikutnya. Ini mudah-mudahan kita tetap ditakdirkan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berupaya mengutamakan ilmu ini daripada ke aktivitas-aktivitas yang lain. Karena ini juga merupakan satu upaya kita untuk mendaki kepada tahapan berikutnya. Jangan sampai kita tidak membeli suatu rencana. Karena itu pula lah ajaran daripada sholat adalah mengajarkan kita tahapan-tahapan semacam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan keafiatan supaya tetap beramal saleh. Begitu juga kita mohonkan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk menjalani jalan yang sudah dijalani oleh ulama salafus saleh.
Mudah-mudahan kita doakan mereka, beliau-beliau, bibarakatil Fatihah.